Gusti Allah menika ingkang napa kala mangsa mboten dipun sadari menapa kemawon Pak Ustaz. Inggih dados nyekutukaken Allah inggih menika kan kita sampun diimutaken ya tiap baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu duh Gusti Allah ya kawula manembah lan dumateng jenengan mawon duh Gusti Allah kawula niku nyuwun pitulungan. Dua kata menika dipun hayati, dipun tindakaken lan menika dados paugeranipun gesang Pak Ustaz. Oke, jadi nek worship ibadah atau panembahan niku ternyata ya selain dumateng Allah Subhanahu wa taala musyrik. Nah, cetha musyrikipun Pak Ustaz nggih. Nek tiyang kala wau isti'anah utawi nyuwun pitulungan tapi bukan kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan musyrik. Bukan panyuwunan sing arupi donya misalnya nyuwun arta kagem kabetan urip mboten. Tapi nyuwun sesuatu yang lebih besar, yang lebih komprehensif Pak Ustaz. Ya, komprehensif ya hajate menungso niku nek disendhekaken dumateng makhluk niku saged dumawah dumateng kesirikan. Nggih. Terus panyuwunan utawi sumendenipun semelehipun gesangipun namung ing ngarsanipun Gusti Allah menika Pak Ustaz. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ya mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih. Ranten wonten niku wonten Pak ingkang nyuwun ya dumateng alam semesta nggih. Ya nggih. Akhirnya niku saged nggih enggak mangan ndak minum hampir bertahun-tahun. Ya, secara fisik boten, secara fisik kelihatannya ya dia tidak makan dan tidak minum. Ya. Tapi ternyata karena dia itu kemudian meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan sesuatu ya oleh selain Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Sehingga membuat orang jadi ngedap-ngedapi dan akhirnya turut kepada apa yang dia omongkan. Wah, niku sing langkung bebayani malih Pak. Ya, ini baru-baru ini juga 17 sampai 25-an di Brasil Februari kemarin. Niku wonten ingkang kawas taman Demonic Carnival. Yaitu adalah karnaval iblis, Pak. Karnavalipun limrah nggih tembungipun. Bahasan keri-keri iblis niku sing gegirisi Pak Ustaz. Di situ juga melecehkan apa Gusti Allah. Juga kemudian macak setan. Menyuarakan semboyan-semboyan kemenangan daripada satanik ya satanik itu golongan setan dan kemudian ya membuat patung iblis besar sekali Pak. Tapi ternyata acara itu perhelatan belum selesai maka kota Rio de Janeiro dan Sao Paulo itu langsung dihantam oleh badai dan banjir bandang yang sangat hebat sekali. Wah, gitu terus upami pitaken ngoten langsung dijawab oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan ya. Kontan boten wonten orang ngenteni mende-mende orang ngenteni sesuk ngoten. Ya, nggih langsung diparingi tazkirah utawi pepenget saking Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggih menika sing lajeng boten siap Pak Ustaz nggih. Boten siap biasanipun. Nggih, boten siap awit ngrumusi bilih menika tindakan-tindakan sing dianggap ada pembenarannya ngoten Pak Ustaz. Nggih, mila saking menika nek tiyang niku nyuwun dumateng selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang ya kemudian ya akan dikabulkan langsung Pak. Tapi sebenarnya itu tipu daya daripada setan atau iblis. Dulu itu di kota Mekah riwayat ya asbabnya orang itu nyembah berhala itu karena ada seorang ulamanya yang sudah makomnya itu kayak wali Pak. Orangnya dermawan, baik hati. Kalau ada jamaah haji pada waktu itu di Mangayu Bagyo ya kanthi di Subyo itu kanthi kanikmatan ingkang luar biasa. Nah, ahli ilmu ini namanya adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Beliaunya itu adalah orang yang paling baik, dermawan, orang paling bahasanya paling toto. Ya subo sito solah bowo ya. Niku sedawantenipun nyenengaken. Suatu saat beliau niku berpergian di tanah Sam. Tanah Sam saat menika Palestina niku. Nah di situ beliau melihat ada apa itu patung ya yang sangat besar sekali. Nek disuwuni itu langsung diparingi Pak. Nyuwun wonten ngajengi patung kalau wau ya dewa Baal atau dewa petir. Ya, karena itu Baal dalam bahasa Arab diserap menjadi Hubal. Nah, patung Hubal ini akhirnya kemudian dibawa ya oleh
ya Amr bin Luhai Al-Khuzai itu di Mekah. Oh nggih. Terus kemudian dia ngumum nih agama Ibrahim wis ndak payu. Kalah karo sing Kalah mbek iki. nggih. Enggak ngetren nih. Ini harus menjadi trendsetter ya bagi masyarakat Mekah. Oh nggih. Maka kemudian dia memajang Hubal itu di dekat Ka'bah. Oh nggih. Siapa yang nyuwun pasti akan dikabulkan. Dan benar nggih. Dan benar langsung dikabulkan langsung. Itu adalah tipu daya daripada syaitan atau iblis yang berusaha untuk menyesatkan masyarakat Arab pada waktu itu. Wah, nggih. Ini sebelum Kanjeng Nabi ya Dipun lairaken. dipun wiyosaken, jadi dereng medal. Dereng waktunya. Ya, jadi 200 atau 300 tahun sebelumnya itu ada tokoh yang sangat baik menyembah pada Allah sebenarnya. Saderengipun. Mengikuti agama milah Ibrahim, yaitu nyembah dumateng Allah saja. Masih mengikuti ajarannya nggih menika anake Sulaiman. Ya nggih. Ya, dari Bani Adnan. Tapi kemudian dia ya ternyata ya menyelewengkan itu dengan mendatangkan Hubal. Setelah Hubal datang, dia diimpeni Pak De, Ya nggih. bahwa di dekat Laut Merah itu ada ya berhala lagi yang harus dikeluarkan. Ya ternyata itu patung-patung ya daripada yang disembah pada waktu zaman Nabi Nuh. Wah, nggih. Ada Suwa, Ya'ud, Nasr dan sebagainya. Ada 5 itu dikumpulkan terus dibawa ya kemudian dibuat miniatur dan diberikan pada jamaah haji pada waktu itu. Dan yang besar sendiri dipasang di dekat Ka'bah. Ya terus kata souvenir kan Akhirnya kemudian dia ngimpi lagi. Nah, Manata itu di Wadi Nakhlah. Oh ini lagi di dekat ya daerah Fulan dan sebagainya. Akhirnya lengkap Lata, Uzza, Manata itu dikumpulkan di situ. Wonten sak kiwatengene Ka'bah niku. Kemudian ada pendatang dari India yang menggunakan yang ziarah juga di Mekah itu membawa patung-patung ya Trimurti. Nah, itu pun juga dipasang di situ. Wah, nggih. Ada patung dari yang akhirnya patungnya jumlahnya ketika Rasulullah itu Fathul Mekah itu 360 patung. Nggih. Nah, itu kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah, itu kemudian supaya mereka cepat dikabulkan. Nah, itu yang kawastanan musyrik begitu. Jadi menggunakan patung untuk sebagai medium atau media untuk menyampaikan pesan sehingga mereka itu bisa diijabahi dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu memang diijabahi langsung diijabahi, lah itu membuat mereka itu terkagum-kagum, terpesona itu, terkagum-kagum. Cara Jawane kegi lah. Mila sang menika dalam surah Az-Zumar ayat 3 niku ya diparingaken pirsa dumateng umat Islam mana'buduhum, bahwa orang kafir musyrik itu tidak menyembah patung, mana'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa, kecuali supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Ya, nggih. Jadi alasan mereka menyembah patung yaitu bukan minta patung angsih, tapi dia minta supaya patung tadi itu cepat kemudian menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada jembatan atau perantara. Perantara itu namanya musyrik. Wah, itulah nantinya akan enggak diterima amalnya di bulan Syaban nanti. Wah, nggih, yen nganti nyuwun isih lumantar sapa utawa apa wae. Nggih, nek nyuwun donga dumateng Pak Yai, Ustaz boleh. Nggih. Ya, karena memang minta doa itu boleh. Nggih. Ya, dengan syarat masih hidup, Pak De. Nggih. Kalau sudah mati, ya berarti kan idza macabna bani adama in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam itu meninggal, putus amalannya. Mboten saged disuwuni lan mboten saged ya dimintai pitulungan. Wong dhewe harus menghadapi ya kanikmatan alam kubur mawon ya. Nggih. Malah kedahipun ndongaaken dipun enteng-entengaken swargi wonten ing pasiksan alam kubur menika. Nggih, tetep alam barzah niku didongaaken supaya saged selamat. Wah, nggih. Tapi nek badhe nyuwun donga sebagai wasilah tawasul itu boleh, tapi orang hidup. Menika sok klera-kleru Pak Ustadz nggih. Kita berziarah ke orang-orang ulama besar swargi nggih, atau waliullah yang sudah swargi tentunya. Itu kan jangan sampai kita salah menyajikan diri Pak Ustadz nggih. Injih, kalau nyuwun dumateng si mayit niku mboten asal. Nyuwune tetep dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tajribul barokah, mencari barokah. Lah barokahe kudu ya ditingali pengajaranipun ingkang sae itu yang mituhu dumateng ajaran kala wau. Lah niku bentuk daripada ya ngalap barokahipun. Wah, nggih. Mituhu dumateng ilmu ingkang sampun dipun tumurunaken lumantar ingkang sampun swargi. Bukan samping sumare kan gadah ajaran. Nggih. Itu mesti saene tau kalau ditinggi ternyata tasih ya mumpangati keranten tasih ya muwafaqah atau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Monggo diamalkan.
Ah, nggih.